warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Oke, sudah. Baik. Sebelum itu Ibu mau tanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Untuk kelas 5, siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Untuk kelas 6, ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, masuk semua ya. Nah, di sini pasti kalian bertanya, kenapa ada 2 kelas dalam satu ruangan? Ada yang tahu kenapa? Nah, karena ibu yang mengajar di kelas 6 sedang berhalangan hadir. Kenapa dia berhalangan hadir? Karena dia sedang ada pelatihan di luar. Nah, dari itu ibu yang menggantikan untuk mengajar di kelas 6. Tidak apa-apa ya digabung menjadi 2 kelas di ruangan ini. Oke. Nah, untuk kelas 5 dan kelas 6 nanti ibu akan memberikan materi kelas 5 tentang ilmu pengetahuan alam dan kelas 6 ilmu pengetahuan sosial. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Marilah kita sebelum memulai pelajaran, kita berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya berdiri. Oke. Lagu 17 Agustus ya, 1945. Siap? Siap. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia membela Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Nah, ibu akan memberikan materi untuk kelas 5 ya. Materinya tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu peristiwa alam di Indonesia. Dan untuk kelas 6, ibu akan memberikan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, materi peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Nah, untuk kelas 6 silakan, tadi sudah ibu berikan materi, silakan kalian baca dulu materinya. Ibu mau ke kelas 5 dulu. Nanti setelah selesai di kelas 5, ibu akan kembali ke sini lagi untuk menanyakan materi apa yang sudah kalian baca tadi. Ya, jangan ribut, baca dengan cermat dan teliti. Oke. Nah, untuk kelas 5 kita hari ini akan belajar materi tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu peristiwa alam di Indonesia. Sebelum itu ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian mampu menyebutkan contoh peristiwa alam yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan dampak peristiwa alam terhadap kehidupan manusia, hewan, dan lingkungan. Kemudian
Yang ketiga, kalian mampu memberikan cara atau saran untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, silakan dibuka tadi materinya, Ibu sudah bagikan materinya. Oke. Tadi materinya tentang peristiwa alam di Indonesia. Coba peristiwa alam di Indonesia itu ada berapa? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Coba yang belakang. Apa namanya? Oke, coba sebutkan contoh peristiwa alam di Indonesia. Apa saja? Terus? Banjir, oke. Oke. Kebakaran hutan. Sudah habis? Oke. Ada yang bisa menyebutkan ulang tadi yang disebut oleh teman kamu? Oke, semuanya. Seperti sudah tahu ya. Oke. Apa yang pertama? Banjir. Terus? Gempa bumi. Oke, terus? Gempa bumi dibedakan menjadi 3. Yang pertama gempa bumi vulkanik, yang kedua gempa bumi runtuhan dan tektonik. Nah, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Ya, ingatkan, alat yang untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Kemudian yang kedua, gunung meletus. Gunung meletus itu kenapa bisa terjadi? Karena lava pijar yang dimutahkannya, itulah terjadi gunung meletus itu. Nah, dampaknya dia bisa merugikan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Nah, jadi sangat berbahaya sekali gunung meletus ini. Terus yang ketiga, banjir. Oke, apa? Banjir, coba. Karena hujannya lebat, karena hujannya terus menerus ya. Terus karena curah hujannya yang sangat tinggi ya. Kemudian yang keempat, tanah longsor. Tanah longsor? Ya, sama seperti banjir ya. Tanah longsor itu terjadi karena disebabkan hujan yang sangat deras ya. Kemudian angin puting beliung. Angin puting beliung itu diiringi dengan angin yang bergerak kencang ya, bergerak kencang dan memutar ya. Itulah yang disebut dengan angin puting beliung. Nah, berapa kecepatan angin puting beliung, Mas? Betul sekali. Kecepatan angin puting beliung yaitu 175 km per jam ya. Nah, ada 3 cara untuk kita mencegah banjir. Yang pertama apa? Melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, membuat teras ya. Terus yang ketiga, iya betul, jangan membuang sampah di sungai atau di selokan. Karena itulah cara kita untuk mencegah banjir. Jadi buanglah sampah pada tempatnya ya. Oke. Nah, itu tadi materi sudah kita bahas. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan pertanyaan atau soal. Silakan kalian jawab ya. Untuk kelas 5, silakan kalian jawab soal yang Ibu berikan ini. Oke. Nah,
Silakan kerjakan dengan tertib ya. Jangan ribut. Ibu mau ke kelas 6 dulu. Ya. Oke. Kelas 6. Apakah sudah dibaca materinya? Sudah. Sudah, oke. Nah, kelas 6 kita akan belajar tentang materi ilmu pengetahuan sosial, yaitu peristiwa alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu kalian mampu mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya bencana alam. Yang kedua, mampu menyebutkan contoh peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, mampu menyebutkan contoh peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga. Nah, terus tadi ibu sudah suruh kalian membaca. Coba kalian sebutkan peristiwa alam yang tidak merugikan manusia itu ada berapa sih? Ada tiga. Yang pertama apa? Pergantian musim. Terus terbentuknya embun. Terus terbentuknya pelangi. Nah, ketiga itu adalah peristiwa yang tidak merugikan manusia ya. Nah, pergantian musim di Indonesia ini berapa kali? Iya, betul. Dua kali. Musim kemarau dan musim hujan. Nah, kemudian terbentuknya embun itu merupakan bagian peristiwa dari alam ya. Embun itu terbentuk ketika apa? Oke, ketika udara yang berada di dekat permukaan tanah menjadi dingin. Nah, itulah ya. Jadi kalau permukaan tanahnya menjadi dingin, maka terbentuklah embun. Nah, terus yang ketiga, terbentuknya pelangi. Bagaimana terbentuknya pelangi? Bentuknya pelangi itu fenomena yang terjadi setelah hujan ya. Fenomena terbentuknya pelangi itu. Nah, jika dilihat dari segi ilmu, pembentukan pelangi itu sangat sederhana. Kenapa? Karena pelangi itu merupakan pembiasan cahaya. Jadi peristiwa alam yang tidak merugikan manusia. Nah, sekarang yang merugikan manusia itu apa? Banjir. Terus Tanah longsor. Apalagi? Gempa bumi. Kebakaran hutan. Letusan gunung berapi atau letusan gunung. Terus Kebakaran hutan. terus tsunami masuk nggak? Masuk. Apa lagi? Angin puting. Ya betul sekali. Nah, itu adalah peristiwa alam yang merugikan manusia. Oke. Nah, banjir itu merupakan luapan air yang apa? Yang melebihi batas. Kalau tsunami apa nak? Ada yang tahu? Oke, bagus. Siapa namanya? Oke. Terus kalau gunung berapi itu dibentuk oleh apa? Bumi. Akumulasi magma. Oke. Selanjutnya gempa bumi. Gempa bumi merupakan yang terjadi di permukaan bumi. Ya, guncangan nak ya. Gempa bumi itu guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Kemudian kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan itu apa? Fenomena kebakaran hutan sering terjadi. Nah, kebakaran hutan itu terjadi karena ulah manusia sendiri, ya, yang menebang pohon, Nah, justru itu kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Nah, kemudian tanah longsor. Tanah longsor itu apa? Adalah jalan massa. Betul. Oke, anjloknya massa tanah dan
batuan menuruni lereng bukit atau gunung ya. Nah, bagaimana ya cara kita untuk tidak mencegah terjadinya supaya lingkungan kita tetap aman ya, terus bersih? Yang pertama Pak, betul, tidak membuang sampah sembarangan. Terus apalagi? Tidak menebang pohon secara nah itulah cara kita untuk melakukan agar lingkungan kita tetap bersih. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak paham? Oke, kalau paham, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan soal. Ya, memberikan soal. Ya. Oke, silakan dikerjakan dengan teliti, dengan cermat. Ibu mau kelas 5 dulu, ya. Kelas 5 dulu, jangan ribut, ya. Pahami soalnya dan baca dengan teliti. Oke, kelas 5, apakah sudah menjawab? Ya. Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Oke, silakan. Ini akibat buruk yang ditimbulkan oleh penebangan hutan secara liar, yaitu terjadi tanah longsor. Oke. Yang nomor 2? Oke. Silakan. Oke. Membuang sampah di sungai. Tadi soalnya Kak? Yang dapat menyebabkan terjadinya banjir yaitu membuang sampah di sungai. Ya, betul sekali jawabannya. Oke, kelas 5, terima kasih. Jawabannya benar semua, ya. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kelas 5, ya. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa peristiwa alam di Indonesia ada 5. Yang pertama, gempa bumi. Kedua, gunung meletus. Ketiga, banjir. Keempat, tanah longsor. Kelima, kebakaran. Nah, adapun cara kita untuk mencegah terjadinya banjir yaitu melakukan penghijauan atau reboisasi, kemudian membuat teras, ya. Dan yang ketiga, tidak membuang sampah di selokan ataupun di sungai. Oke. Kelas 6 sudah? Sudah. Oke. Siapa yang mau menjawab kelas 6? Soal nomor 1? Oke, silakan. Oke, berikut ini ya merupakan peristiwa alam yang berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Yang berdampak negatif bagi kehidupan manusia kecuali apa tadi? Terbentuk. Oke, terbentuknya embun. Oke, jawabannya benar. Soal nomor 2. Oke, silakan. Gejala alam yang sering muncul di Indonesia sebagai kecuali badai itu salju. Badai? Salju. Salju. Oke, jawabannya benar ya. Oke, jawabannya benar semua untuk kelas 6. Oke, dapat ditarik kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini bahwa peristiwa kegiatan yang tidak merugikan manusia ada 3. Yang pertama, Terbentuknya embun. Terus terbentuknya pelangi. Satu lagi, pergantian musim. Kemudian yang merugikan manusia, Banjir. Oke, banjir ya, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, kebakaran hutan, dan gempa bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita berdoa dulu untuk menutup pelajaran hari ini. Siapa yang memimpin doa dari kelas 5 atau kelas 6? Silakan. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai.